Selamat malam, Pak Tamsir. Di sini saya Jason Christian dengan NIM 12.3029. Saya akan mempresentasikan hasil review paper untuk mata kuliah LSDM. Di sini paper yang pertama yang saya ambil dengan judul Analisis Big Data dalam Manajemen Sumber Daya Smart City dengan penulis aslinya. Pengarang aslinya itu Regina Gobareva dan juga Rui Pedro Lopez dengan judul asli Literature Review on the Smart City Resource Analysis with Big Data Methodologies. Paper ini mempunyai fokus utama yaitu untuk membedah metode pengumpulan data, lalu untuk pre-processing dan juga algoritma machine learning yang digunakan untuk mengelola konsumsi sumber daya kota secara prediktif. Lalu kita lanjut di sini bagaimana pemerintah kota memproses data berskala raksasa menjadi keputusan yang strategis. Kita tahu bahwa big data itu eh, di data itu berisikan data-data yang besar yang dikumpulkan dari berbagai macam sumber. Contohnya adalah kayak CCTV, lalu kayak perangkat-perangkat IoT, lalu di sini ada sensor. Semua perangkat-perangkat ini nantinya akan menghasilkan data yang dapat menjadikan sebuah informasi yang berguna di sini untuk sebuah kota nantinya akan diproses menjadi sebuah keputusan. Nah, di sini ada kedua fokus utama di dalam PPP ini. Yang pertama itu untuk menghemat anggaran dan juga efisiensi sumber daya. Seperti yang kita tahu bahwa sebuah kota ataupun kita sedang berbicara sebuah smart city, mereka akan menggunakan sumber daya dengan efisiensi dan juga untuk meningkatkan well-being dari warga itu sendiri dan menciptakan kota yang sehat. Lanjut selanjutnya. Di sini ada eh, proses untuk data tersebut diproses. Ada terbagi menjadi 4 proses utama. Yang pertama itu ada collection. Di sini datanya akan ditarik langsung dari lapangan. Contohnya menggunakan dari data sensor IoT, kita dapat data misalnya eh, Ju- bulan Juni misalnya suhu suhu pada kota ini di angka segini. Di bulan Juli, suhu kota ini di angka segini misalnya naik. Maka kita bisa melakukan prediktif di tahun-tahun berikutnya. Jika di tahun-bulan berikutnya dengan bulan yang sama, maka kemungkinan besar suhu akan kira-kira di 19 derajat. Maka pemerintah dapat menghimbau masyarakat untuk menggunakan jaket atau mengendarai mobil untuk bepergian kemana-mana dan untuk meningkatkan konsumsi vitamin untuk menjaga tubuh agar terhindar dari penyakit. Dan juga ada input rekaman gambar kota untuk collection, pengambilan untuk pengumpulan data. Setelah datanya dikumpulkan, lanjut ke proses kedua, yaitu disimpan storage. Di sini infrastruktur arsitektur untuk menampung dan menangani volume masif dari big data. Untuk paper ini kita menggunakan storage berupa SQL ya. Bagaimana kita dapat menyimpan data yang besar tersebut menjadi bentuk-bentuk query yang sederhana yang dapat disimpan, yang aman, dan dapat dipakai untuk tahun-tahun berikutnya. Setelah disimpan, kita akan melakukan pemrosesan data atau pre-processing di sini. Nantinya kita akan melakukan eh,
berbagai macam pengurusan ya di sini untuk di tahapan preprocessing. Selanjutnya, setelah preprocessing, lanjut ke tahap akhir, yaitu datanya tersebut akan dianalisis. Setelah datanya di processing, dipisah-pisah, di, eh, di ditetapkan bahwa data tersebut telah aman dan siap untuk dipakai. Data tersebut akhirnya siap untuk dipakai dan juga dianalisis. Di sini datanya akan diekstrak menjadi wawasan dan juga pola-pola tersembunyi. Maksudnya kalau data yang dikumpulkan akan dicari pola-pola tertentunya seperti yang tadi di pola-pola musim di Juni ataupun Juli, maka kita akan mendapatkan sebuah insight atau wawasan bahwa di bulan Juni di tahun berikutnya suhu di kota ini akan seperti ini. Ini untuk tahapan pemrosesan datanya. Kita lanjut ke algoritma Smart City-nya di sini. Di sini ada beberapa unsur di dalamnya. Yang pertama itu ada prediction. Di sini algoritmanya akan meramalkan untuk lonjakan kebutuhan sumber daya di masa depan menggunakan analisis data dari waktu. Nah, seperti yang tadi, kita bisa menggunakan suhu waktu menggunakan perangkat IoT dapat ditempelkan di gedung-gedung biasanya. Ini data tersebut dapat dipakai untuk di tahun-tahun berikutnya agar masyarakat pemerintah dapat menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan misalnya ataupun untuk beraktivitas di luar ruangan yang dikurangi misalnya. Setelah itu data tersebut dapat digunakan untuk misalnya lagi untuk mendeteksi anomali. Di sini secara otomatis membunyikan alarm saat terjadi pencurian listrik atau kebocoran sistem amplifier. Nah, bahwa di Smart City setiap komponen dalam perkotaannya, dalam bangunannya pasti menggunakan alat elektronik yang tersambung ke perangkat IoT. Jadi, jika ada satu kerusakan ataupun suatu pencurian, maka pemerintah dapat mendeteksinya dan juga mengambil tindakan selanjutnya. Selain deteksi anomali juga prediksi, algoritma Smart City ini dapat digunakan untuk misalnya korelasi nih. Dia dapat menemukan dan membuktikan hubungan sebab akibat antara berbagai operator di sini. Misalnya, jika eh, angin angin dalam kota ini kencang misalnya, perangkat IoT mendeteksi di jam tertentu perangkat anginnya berputar dengan kencang. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa terjadi misalnya kerusakan di beberapa mobil di beberapa minggu, minggu kebelakangan. Nah, ini dapat disebabkan oleh angin yang kencang karena misalnya daun yang jatuh ataupun ranting yang jatuh karena angin yang kencang. Lalu kita dapat menggunakan data tersebut untuk klasifikasi di sini untuk mengkategorikan tipe spesifik penggunaan. Misalnya membedakan profil pemakaian listrik rumah dan juga pabrik. Nah, sekarang kita tahu bahwa pemakaian listrik di rumah dan pabrik itu sangat berbeda. Kalau pemakaian listrik di rumah hanya sebatas kecil. Kalau kalau pemakaian listrik di pabrik itu bersifat besar. Nantinya alat pengukur listrik di setiap gardu nih misalnya dapat menghitung jumlah arus listrik yang keluar masuk setiap harinya. Jika tegangannya besar, maka jika daya yang dikonsumsi besar, maka dapat diklasifikasikan sebagai sebuah pabrik. Jika ada yang dikonsumsi kecil, maka dapat diklasifikasikan sebagai rumah. Dan yang terakhir, kita menggunakan sebagai clustering di sini untuk mengelompokkan area ataupun distrik kota yang memiliki pola konsumsi yang serupa.
Kita lanjut. Di sini ada ketangguhan algoritma deep learning untuk data time series. Di sini ada tantangan ekstriknya, yaitu data operasional kota pintar tidak pernah berhenti. Data tersebut itu tuh terus mengalir setiap waktu yang membentuk deretan waktu. Seiring dengan berjalannya waktu, data pasti selalu bertambah. Karena itu kita menggunakan sebuah metode yang dinamakan dengan long short term memory. Di sini long short term memory dapat digunakan karena kemampuannya untuk mengingat pola historis jangka panjang. Saya katakan dulu aja. Nah, ini di sini L LSTM berguna sangat akurat untuk meramalkan beban listrik harian atau pasokan air pada puncak kemarau misalnya. Dan untuk solusinya adalah di dalam jurnal yang kita bahas ini, dia menyimpulkan bahwa algoritma deep learning itu jenis LSTM yang paling tangguh ternyata. Dapat kita simpulkan bahwa LSTM ini membantu untuk sebuah kota pintar untuk menerapkan dan juga mengelola mengelola data-data yang ada di dalamnya yang berbentuk historis misalnya historis jangka panjang yang dapat digunakan untuk prediksi ya di sini dicontohkan untuk memprediksi beban listrik harian ataupun pasokan air di puncak kemarau menggunakan data historis. Lanjut di sini. Nah, di sini ada terbagi dua, ada air dan listrik, itu ada utilitas dasar dan juga ekonomi dan lingkungan. Masih lanjutan yang tadi, di sini penggunaan machine learning untuk real time consumption monitoring, algoritma kan secara aktif melakukan klasifikasi penggunaan air per area guna mendorong modernisasi sistem hydroinformatics. Di sini jurnal merancang sebuah machine learning di sini secara menggunakan real time ya, artinya dia secara langsung datanya secara langsung untuk monitoring penggunaan air per area wilayah, misalnya satu wilayah beberapa rumah. Ini dengan tujuan untuk modernisasi sistem hydroinformatics di kota. Dan juga yang kedua itu ada ekonomi dan lingkungan. Di sini menerapkan kebijakan makro ya. Di sini menerapkan Gray Relevancy Analysis untuk mencari korelasi presisi. Di sini nantinya pemerintah kota Smart City dapat menganalisis hubungan sebab akibat antara konsumsi energi dengan pertumbuhan ekonomi lokal dan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Misalnya, jika konsumsi energi sebuah supermarket kita, jika konsumsi energi listriknya semakin tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan dan juga penggunaannya menjadi naik. Mungkin karena jumlah permintaannya semakin banyak ataupun jumlah kunjungan perharinya semakin meningkat yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal di kota tersebut ataupun di kabupaten tersebut. Nantinya eh, si pemerintah kota tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, misalnya untuk menambah jumlah pasokan listrik di supermarket ini untuk mendukung kegiatan belanja masyarakat ataupun menambah pasokan apa ya? Menambah pasokan bahan baku makanan misalnya untuk eh, mencukupkan kebutuhan warganya seperti itu. Jadinya dari data yang didapatkan dan yang didapatkan dari perangkat-perangkat yang ada ataupun dari eh, masyarakat, pemerintah dapat menganalisis hubungan sebab akibat. Nantinya dapat
menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Lalu juga ada perspektif dari manajemen proyek di sini untuk menghadapi realita eksekusi. Pastinya karena manajemen proyek kita menghadapi resiko tentu saja. Di sini ada dua. Yang pertama itu ada tantangan skalabilitas ataupun scalability. Di sini menguji algoritma di laboratorium itu tuh sangat berbeda di dunia nyata. Mengembangkan sistem dari skala pilot project, maksudnya masih dalam pengembangan, menjadi infrastruktur yang siap digunakan, eh, bahkan untuk digunakan satu kota, itu membawa beban komputasi dan manajemen yang ekstrim. Artinya, jika kita ingin mengembangkan sistem yang terintegrasi untuk sebuah kota, dalam hal ini adalah smart city, maka kita memerlukan sistem sistem komputer yang sangat memadai, baik itu server, baik itu cloud, segala macam data yang ada, dan juga manajemen yang ekstrim. Ini berkaitan dengan SDM dan juga eh, hal-hal yang lainnya. Ada bagaimana cara pemerintah memanajemen kotanya, ataupun bagaimana cara IT memanajemen data yang ada. Lalu yang kedua ada yang namanya juga keberagaman data atau heterogeneity IT. Di sini, manajemen proyek akan berhadapan dengan kekacauan format data karena data yang ada yang didapatkan itu bermacam-macam nih, karena kita mendapatkannya dari perangkat yang berbeda-beda. Di sini menyatukan data numerik, artinya data-data angka-angka dari sensor misalnya dengan data visual dari kamera, itu pasti akan menciptakan sistematik yang besar. Di sini tantangannya adalah untuk menggabungkan data-data tersebut. Bagaimana data-data yang ada yang berbagai jenisnya dapat kita gabungkan, kita olah, kita proses, kita analisis untuk mencari insight yang tersebut. Nah, karena kedua beban di atas, fase proses, sisi membersihkan dan menjaga data, berubah menjadi tahapan yang paling banyak untuk menyedot waktu dan biaya yang paling besar. Karena itu akan menghasilkan bottleneck ya di sini. Karena tadi itu sebuah kota akan mendapatkan data dengan jenis data yang bermacam-macam. Maka kita akan membutuhkan waktu dan juga biaya untuk menyatukan data tersebut untuk dapat kita olah selanjutnya. Di sini ada kesimpulannya. Ada dua kesimpulan. Yang pertama tuh ada fokus literatur. Di sini implementasi big data terbukti sangat esensial ya, sangat penting untuk optimisasi sumber daya perkotaan. Dan juga jurnal ini berhasil memetakan algoritma software secara kompresif dengan menetapkan long short term memory sebagai rekomendasi emas untuk prediksi derat waktu. Lalu ada biaya infrastruktur fisik, ada realitanya, tantangannya. Yang pertama itu ada biaya yang besar karena kita membutuhkan sebuah infrastruktur yang besar untuk mengelola data yang besar juga, maka kita membutuhkan resiko yang besar dan juga instalasi dan pemeliharaan di seluruh kota yang baik. Maka itu kita membutuhkan manajemen yang baik. Dan juga ada yang namanya etika. Nah, kalau kita sedang sedang membahas etika, nantinya bagaimana perangkat yang tadi itu dapat mengawasi warganya agar warga tersebut tidak menjadi terganggu atau mahal atau bahkan warga tersebut dapat keluar karena privasi terganggu. Nah, di sini jurnal ini luput nih untuk menavigasi bagaimana privasi data warga negara tersebut dilindungi dari eksploitasi. Ini adalah data yang saya gunakan. Saya mengambil dari internet.
menggunakan website ya di sini. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.